Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis data, Python dan Colab. Raisa Kamila Putri, 10.5. Python merupakan bahasa pemrograman yang cukup populer, seperti halnya bahasa C yang digunakan dalam unit pembelajaran algoritma dan pemrograman. Pada bagian ini akan dibahas beberapa dasar pemrograman Python, terutama yang terkait dengan analisis data. Kemudian, Google Colab atau Google Collaboratory adalah salah satu lingkungan pengembangan aplikasi terintegrasi yang disediakan oleh Google secara online. Sebelum kita memulai ke Google Colab, kita harus mengetahui apa itu data, analisis data, teknik pengumpulan data. Data adalah sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang diolah dan digunakan untuk berbagai tujuan. Data juga dapat berupa teks, gambar, suara, atau video. Kemudian, data dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan, menganalisis pola dan tren, membuat prediksi, atau mengoptimalkan suatu proses. Analisis data adalah suatu proses memeriksa, membersihkan, mengolah, dan juga menganalisis data untuk menemukan pola hubungan dan makna yang terkandung di dalamnya, dan untuk mendapatkan wawasan atau pengetahuan yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan dengan lebih baik. Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengumpulkan data secara relevan dan akurat untuk tujuan penelitiannya atau analisisnya. Beberapa teknik pengumpulan data yang bisa digunakan. 1. Survei. Biasanya menggunakan kuesioner atau wawancara untuk mengumpulkan suatu data dari responden. Observasi. Biasanya mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang ingin dipelajari. Eksperimen, yaitu mengatur kondisi tertentu untuk menguji hipotesis atau teori tersebut. Wawancara biasanya selalu mengadakan percakapan langsung dengan responden untuk mengumpulkan suatu data yang akan dibutuhkan. Studi dokumenter biasanya menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk mengumpulkan data. Yang terakhir, pengumpulan data sekunder biasanya menggunakan data yang sudah ada seperti data statistik atau laporan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Kemudian ada beberapa tujuan diadakannya teknik pengumpulan data, di antaranya mengumpulkan beberapa informasi yang lebih akurat, mengambil keputusan yang tepat, mengidentifikasi pola dan tren, mengembangkan teori atau hipotesis, mengevaluasi efektivitas, meningkatkan pemahaman tentang fenomena atau masalah yang dipelajari. Setelah kita memahami dan mempelajari data, analisis data, dan juga teknik pengumpulan data, langsung saja kita masuk ke Google Colab untuk mencoba di Google Colab. Lalu kalian bisa siapkan handphone, laptop, ataupun komputer yang kalian miliki untuk lanjut ke step berikutnya untuk mencoba Google Colab. Langkah pertama, kita bisa masuk ke Google Chrome. Lalu kita bisa mengetiknya Google Colab. Kemudian kalian klik yang paling atas. Jika kalian sudah masuk, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita mencoba dengan latihan. Nomor 1, gantilah data dalam print dengan print, buka kurung, petik 2, tambah 3, petik, tutup kurung. Kemudian jalankan run, dan apa hasilnya? Maka hasil yang muncul adalah 2 tambah 3. Soal nomor kedua. Kemudian ganti kembali data dalam print dengan print, buka kurung, 2 tambah 3, tutup kurung. Apakah hasilnya? Maka hasil yang keluar adalah 5. Kemudian soal nomor 3. Ganti kembali data dalam print dengan print, buka kurung,
petik, 2 petik, tambah petik, 3 petik, tutup kurung. Apakah hasilnya? Dan hasil yang muncul adalah angka 23. Penjelasannya, nomor 1, print, buka kurung, petik 2, tambah 3, petik, tutup kurung, maka yang dihasilkan adalah 2 tambah 3. Karena 2 ditambah 3 ditulis apa adanya sebagai sebuah teks dalam tanda petik atau string. Tidak ada bilangan dan tidak ada operasi penjumlahan. Kemudian nomor 2, buka kurung, 2 tambah 3, tutup kurung. Bilangan yang muncul adalah angka 5, karena 2 dan 3 tanpa tanda petik diterjemahkan sebagai bilangan. Begitu juga tanda plusnya, maka perintah ini mencetak hasil dari penjumlahan bilangan 2 dengan bilangan 3. Kemudian nomor 3, buka kurung, petik, 2 petik, tambah petik, 3 petik, tutup kurung. Maka hasilnya adalah angka 23. 2 dan 3 dengan tanda petik diterjemahkan sebagai teks atau string, di mana penjumlahan teks dilakukan dengan menjajarkan kedua teks tersebut. Apa sih makna dari penggunaan tanda petik tersebut? Nah, penggunaan tanda petik tersebut memiliki makna bahwa apapun yang berada di antara tanda petik diterjemahkan sebagai teks atau string. Jika dicetak apa adanya. Jika dioperasikan, maka mengikuti operasi teks. Sekian rekaman tayangan dari saya. Mohon maaf bila ada perkataan ataupun video yang kurang berkenan. Saya Raisa Kamila Putri dari kelas 15 undur diri. Bye. Terima kasih teman-teman.